Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sekitar 15.000 km menuju Great Canyon. Tangan remaja berkulit hitam, Lord Yulan, terlipat di depan dadanya. Dia mengerutkan kening pada gambar di tebing di depannya. Bekas luka itu kemungkinan terbentuk dengan menggunakan teknik pedang dan pisau dan mungkin ditinggalkan oleh leluhur dari dunia dewa. Waktu dan ruang. Lord Yulan menyipitkan matanya pada gambar. Pedang sebagai waktu, bila sebagai ruang. Dia benar-benar bisa menggunakan kekuatan waktu dan ruang secara bersamaan. Dia mungkin tidak menyatukan mereka bersama sebagai satu dan mengubah mereka menjadi waktu dan ruang dewa hati yang lengkap, tetapi untuk bahkan menyatu hanya dua hukum misteri mendalam sejauh ini sudah bisa dianggap sangat menakjubkan. Mata Lord Yulan berkilauan dengan keserakahan. Dia bisa menentukan bahwa di depannya kemungkinan hasil dari keterampilan rahasia yang diciptakan oleh dewa dengan jantung dewa waktu dan jantung dewa ruang. Tentu saja, seseorang hanya dapat memiliki satu hati dewa sejati tunggal. Seperti halnya transenden, dewa dapat merenungkan banyak makna sejati yang berbeda. Mereka bisa mengolah segala macam makna sejati ke alam hati dewa, tetapi pada akhirnya, kondensasi akhir dari hati dewa sejati hanya bisa dilakukan dengan menggunakan satu pun dari mereka. Sebagai contoh, Sui Ying mungkin meningkatkan makna sejati dari penindikan ekstrim, bintang, dan meraj kerana dewa hati. Tetapi ia hanya bisa memilih salah satu dari mereka untuk mengembun ke dalam jantung dewa sejatinya. Dia kemudian akan ditakdirkan untuk berjalan di jalan itu sebagai jalur utamanya, dan evolusi hati ketuhanannya akan mengikuti rute yang sama juga. Dari makna sejati dua kelas dua aku, satu adalah misteri mendalam yang berhubungan dengan waktu, dan yang lain memiliki beberapa misteri ruang luar biasa yang tercampur di dalamnya. Andai saja aku bisa menggabungkan keduanya menjadi satu dan menciptakan keterampilan rahasia aku sendiri. Mata Lord Yulan berkilauan dengan harapan. Keterampilan rahasia, bahkan Sui Ying pada awalnya tidak sekuat itu. Tapi begitu dia menciptakan keterampilan rahasianya, kekuatan tempurnya meningkat eksplosif. Jika aku berhasil membuat keterampilan rahasiaku sendiri, aku akan memiliki harapan untuk menyeberangi Sky Reaching Fin. Lord Yulan segera berbalik untuk memberikan gambar inspeksi menyeluruh. Dia sesekali menutup matanya, pikirannya berkonsentrasi penuh pada deduksi rahasia di dalam. Di tempat lain, Sui Ying dan Chen Jiu berdiri di tepi sungai, menyaksikan partikel-partikel berbentuk bola keluar dari mulut gunung berapi. Sehari telah berlalu di luar, namun mereka berdua tetap asyik sepenuhnya. Transenden di awal jalan mereka biasanya tidak akan melihat teknik senjata yang dibuat oleh orang lain, khawatir mereka akan membelok dari jalur. Begitu mereka memahami makna sejati, hati mereka akan mengikuti makna sejati mereka sendiri. Pada titik itu, mereka secara alami sudah berjalan di jalur khusus mereka sendiri, dan biasanya tidak ada lagi masalah dalam melihat teknik orang lain. Pada akhirnya akan selalu ada beberapa kasus luar biasa, meskipun bahkan dewa atau dewa dunia bisa curiga terhadap dao mereka sendiri, mengakibatkan hati dewa sejati mereka hancur dan kematian mereka yang akan segera terjadi. Secara alami, kasus-kasus seperti itu sangat sedikit dan jarang terjadi. Dengan demikian, senior yang letih akan selalu menasihati siswa mereka sesuai dengan pengalaman mereka sendiri, menginstruksikan mereka untuk memeriksa hanya teknik yang mengikuti jalur yang sama. Jadi begitulah adanya, para ahli dari dunia dewa ini telah berjalan lebih jauh dari kita transenden dalam hal pemahaman tentang hukum misteri yang mendalam. Semakin banyak Sui Ying merenungkan, semakin banyak hal yang dia temukan yang membuatnya terengah-engah. Pemahaman tentang ekstrim piercing di dalam hatinya tumbuh lebih kuat, menyebabkan dia tanpa sadar melambaikan jari-jarinya ketika dia mencoba berbagai ide dengan jari-jarinya sebagai pengganti tombak. Tiba-tiba, dua makhluk besar muncul di atas tebing lain di belakang Sui Ying dan Chen Jiu. Makhluk logam dan batu yang panjangnya hampir 10 meter ini memiliki 4 kuku dan gigi tajam. Bahkan cakar mereka tampak sangat kuat. Mereka tiba-tiba keluar, berubah menjadi dua aliran angin yang bergerak lebih dekat dengan kecepatan yang menakutkan. Hati-hati! Sui Ying dan Chen Jiu sama-sama menjaga jarak sekitar 5.000 km di sekitarnya.
jadi mereka secara alami merasakan makhluk itu segera setelah mereka muncul ke permukaan. Namun bahkan kemudian, mereka menemukan kemunculan makhluk-makhluk itu cukup mendadak. Sangat cepat, mereka mungkin dapat menempuh sekitar 1000 km dalam 1 detik. Sui Ying cukup terkejut dengan kecepatan seperti itu. Karena mereka telah melompat dari belakang tebing, mereka sekarang benar-benar dekat. Sui Ying pertama kali merilis gravity domainnya ke arah dua binatang buas itu, yang lebih mirip konstruksi logam dan batu, mengurangi kecepatan mereka. Namun bahkan di bawah pengaruhnya, mereka masih bergerak sekitar 750 hingga 800 km per detik. Sui Ying menghilang dari udara, memasuki Mirage. Sangat cepat, Chen Jiu segera berbalik, membentuk 8 lengan. Hong! Salah satu dari dua binatang bentrok langsung ke Chen Jiu tanpa ragu-ragu. Binatang buas lainnya awalnya pengisian di Sui Ying. Begitu dia memasuki Mirage, itu memandang ke depan seolah-olah masih bisa melihatnya, tetapi akhirnya berbalik dan menuduh Chen Jiu. Sangat disadari bahwa kekuatan tempurnya akan terpengaruh setelah memasuki Mirage dan menganggapnya lebih baik untuk bergabung dengan binatang lain untuk menyingkirkan Chen Jiu terlebih dahulu. Ini adalah salah satu aspek yang paling berbahaya tentang Sui Ying bergerak bersama dengan Chen Jiu. Binatang buas gunung yang berpatroli dapat memilih salah satu dari mereka dan bergabung melawannya. Peng! Setelah satu pertukaran dengan binatang buas pertama, Chen Jiu segera dikirim terbang mundur, berubah menjadi aliran cahaya sebelum akhirnya menabrak tebing di mana gunung berapi itu diukir dengan ledakan. Kafan yang tak terlihat menutupi tebing, yang menyebabkan Chen Jiu merasakan dampak setelah menabraknya sehingga dia memuntahkan seteguk darah segar. Sui Ying, bantu aku! Cepat! Chen Jiu segera berteriak. Dia memiliki baju besi dewa, dan tubuhnya yang berdaging dibudidayakan sesuai dengan arti sejati hanya aku. Meskipun demikian, dia masih dipaksa untuk batuk darah setelah pertukaran dengan binatang buas. Sui Ying terkejut. Dia tidak lagi ragu-ragu, terbang langsung ke atas untuk menghalangi salah satu binatang gunung yang berpatroli. Dunia daun anggur kedua hanya mengandung satu bahaya, binatang gunung yang berpatroli. Jika seseorang memutuskan untuk tinggal tidak lebih dari 10 hari di dalam, mereka hanya perlu menderita dari serangan satu binatang gunung yang berpatroli. Selama mereka memenangkan pertarungan ini, mereka secara teknis berhasil melewati dunia daun anggur kedua dengan sukses. Itu mungkin tampak mudah, tetapi justru binatang gunung yang berpatroli itulah yang membuat tugas ini sangat berbahaya. Bagaimanapun, binatang buas gunung itu sangat menakutkan. Bahkan Chen Jiu hanya berani melawan salah satu dari mereka secara langsung karena dia memiliki baju besi dewa. Sui Ying, misalnya, telah menerima beberapa laporan intelijen tentang binatang buas, dan ia sangat ketakutan dengan deskripsi mereka sehingga ia segera bersembunyi di dalam Mirage. Menghadapi seseorang secara langsung dengan tubuhnya yang berdaging menyedihkan hanya akan mengejam malapetaka, bahkan dengan arti bintang sejati dan pelindung lapis baja hijau yang membelanya. Setelah semua, pelindung hijau lapis baja tidak bisa menandingi kekuatan armor dewa itu. Itu sebenarnya cukup jauh dari itu. Sementara itu, perlindungan yang diberikan oleh True Meaning of Star adalah tangguh tetapi juga tidak bisa cocok dengan yang disediakan oleh True Meaning of Only Me, yang berkonsentrasi penuh pada penyempurnaan tubuh seseorang. Jika bahkan Chen Jiu meludahkan darah dari bentrokan itu, bagaimana mungkin Sui Ying berharap untuk bertahan hidup? Chen Jiu, tubuhmu yang berdaging cukup kuat, jadi kamu harus mencoba menggunakannya melawan mereka, Sui Ying balas berteriak. Dari sudut pandangnya, Chen Jiu belum mencapai kondisi di mana tubuhnya akan segera dihancurkan. Orang ini, Chen Jiu membelakangi tebing. 8 lengannya bergerak ketika dia menatap dua binatang gunung yang berpatroli. Datang-datang. Ho, ho. Dua binatang gunung yang berpatroli meraung. Sekali lagi, mereka mulai bergerak maju seperti angin. Chen Jiu tidak berani menghadapi mereka lagi. Sebagai gantinya, dia mulai menunjukkan teknik bertarungnya yang sangat bagus, melakukan yang terbaik untuk mencukur pasukan yang datang, dan mencoba bertahan selama mungkin. Pada saat yang sama, ia mentransmisikan, Dongbo, aku akan membuat keduanya sibuk. Aku menyerahkan pelanggaran kepada kamu. Baik. Hua. Tanpa peringatan, serangan tombak menembus keluar dari Mirage, itu adalah penghancuran meteor bintang.
diilhami dengan aura destruktif spesifiknya. Binatang gunung yang berpatroli dapat melihat melalui Mirage, jadi ia menyerang menggunakan ekornya untuk menangkis serangan Sui Ying yang datang. Binatang gunung yang berpatroli ini benar-benar sekuat gunung dewa. Sui Ying telah melihat betapa mudahnya menghilangkan kekuatan tombak Sui Ying menggunakan ekornya. Penghancuran bintang meteor begitu kuat, namun binatang itu masih bisa dengan mudah menghilangkan kekuatannya. Dan itu hanya cambuk ekor. Dalam pertarungan langsung, kekuatannya harus berada pada level yang berbeda. Hou gelombang meskipun telah menangkis serangan itu, binatang gunung yang berpatroli masih bisa merasakan sedikit rasa sakit dari bentrokan itu. Itu berbalik ke arah Sui Ying, yang masih di Mirage, sambil menggeram rendah. Binatang gunung lain yang berpatroli juga berhenti menyerang Chen Jiu, dan kedua binatang itu saling bertukar pandang. Mereka mulai terbang pada saat yang sama, dan segera memasuki Mirage bersama. Di dalam, gerakan mereka ditekan, tetapi pada akhirnya, kekuatan tubuh mereka terlalu tirani. Mereka benar-benar memaksa masuk ke Mirage. Sui Ying segera merilis gravity domain-nya dan mencoba yang terbaik untuk menghalangi mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi waspada penuh. Dongbo, bisakah kamu mengambilnya? Jika tidak, masukkan saja dunia nyata, dan aku akan membantu kamu, Chen Jiu mengirim. Aku akan mencobanya. Masih hanya 2 binatang yang berpatroli di gunung. Dalam 10 hari, akan ada 4 dari mereka, dan bahkan akan naik hingga 10 dari mereka di akhir. Hanya setelah mengalahkan 10 dari mereka, kita akan benar-benar mendapatkan kesempatan untuk berkultivasi untuk jangka waktu yang lama di sini. Sui Ying memegang tombak, dengan hati-hati memperhatikan pergerakan kedua binatang gunung yang berpatroli itu. Kedua binatang itu kembali menatap Sui Ying. Mereka segera menemukan bahwa transenden yang bersembunyi di Mirage ini terlalu besar bagi mereka, itulah sebabnya mereka memutuskan untuk menghadapinya terlebih dahulu. Kamu masih bermimpi berurusan dengan 4 bahkan 10? Apa kamu marah? Aku tidak akan mengikuti kamu dalam kegilaan kamu. Chen Jiu balas berteriak. 2 binatang gunung yang berpatroli berdiri di udara di dalam Mirage, menatap Sui Ying yang waspada saat dia memegang tombaknya dengan erat. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menahan diri melawan 2 binatang gunung yang berpatroli. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, dan dia bertarung dalam Mirage. Itu adalah kesempatan bagus baginya untuk melatih teknik tombaknya. Kedua binatang berubah menjadi 2 hembusan angin, sekali lagi mengungkapkan kecepatan mengerikan mereka saat mereka langsung menuju Sui Ying. Bahkan di dalam Mirage dan di bawah tekanan berat dari gravity domain, 2 binatang gunung yang berpatroli masih bisa mencapai kecepatan 650 hingga 700 km per detik. Binatang buas tetap lebih cepat daripada Sui Ying, tapi itu tidak seburuk dengan kecepatan sebelumnya 1000 km per detik yang sangat melelahkan pada waktu reaksinya. Gelombang. Sui Ying tidak menghadapi mereka secara langsung, memilih untuk menghindari muatan awal sebagai gantinya. Fleksibilitas adalah salah satu kelemahan beberapa binatang gunung yang berpatroli. Chen Jiu hampir tidak bisa menghadapi serangan sebelumnya dengan tepat menargetkan kelemahan mereka. Tombak berputar dari waktu ke waktu, menembus dengan aura destruktif yang ditimbulkan oleh Star Meteor Annihilation. Setiap tombak menghantam perut atau cakar binatang itu. Kedua belah pihak terus berusaha untuk saling mengalahkan. Binatang gunung yang berpatroli memiliki kerja tim yang relatif baik saat mereka terbang bersama. Ekor mereka juga akan menyerang dengan tidak terduga. Sui Ying melakukan yang terbaik untuk bertahan dengan mengandalkan kemampuan teknik tombaknya yang bagus, yang menjadi semakin ganas saat ini. Keterampilan rahasia Star Meteor Annihilation secara bertahap membaik selama pertarungan ini, semakin dekat dan semakin dekat ke kesempurnaan. Pertarungan berlanjut untuk waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Salah satu dari 2 binatang gunung yang berpatroli di udara tiba-tiba menjadi debu. Yang lain terus bertarung dengan Sui Ying selama belasan pertarungan sebelum dengan cara yang sama menghilang menjadi kehampaan. Benar-benar menarik. Sui Ying meninggalkan Mirage. Kamu menang? Tanya Chen Jiu. Pertarungan masih agak melelahkan pada kemampuan aku. Sui Ying tertawa. Sangat beruntung bahwa binatang gunung yang berpatroli bukanlah bentuk kehidupan yang sebenarnya, jadi mereka secara alami menghilang setelah terkena sejumlah kerusakan.
Binatang gunung yang berpatroli, makhluk yang diringkas menjadi bentuk oleh Arai, adalah uji coba yang ditetapkan oleh penguasa Crimson Rock Mountain. Itu sangat mirip dengan bagaimana Arai di dalam istana Dewa Angin Hitam akan membentuk pelindung lapis baja hitam. Binatang gunung yang berpatroli akan terbentuk dengan cara yang sama, meskipun jauh lebih kuat. Bagaimana itu? Apakah kamu masih berencana melawan 4 dari mereka? Tanya Chen Jiu. Di dalam Mirage, sangat sulit bagiku untuk mengalahkan bahkan 2 binatang buas. Aku seharusnya hampir tidak bisa berurusan dengan 3, tetapi 4 tidak mungkin, kata Sue Ying. Di dunia nyata, yaitu, tanpa penindasan Mirage binatang gunung yang berpatroli lebih kuat. Aku merasa cukup sulit untuk bertarung dengan 2 binatang buas semacam itu. Dengan bantuan gravity domain kamu, aku bisa dengan mudah menghadapi 2 binatang, bahkan 3, kata Chen Jiu. Dengan kita berdua bekerja sama, kita harus bisa berurusan dengan 4 dari mereka, tetapi 10 tidak mungkin. Sue Ying mengangguk. Itu berarti kita tidak bisa berlama-lama lebih dari sebulan di dalam Great Canyon, kata Chen Jiu. Kami sudah berada di sini selama lebih dari 1 hari. Mari kita lihat beberapa tempat lain. Ada bekas luka lain yang ditinggalkan oleh banyak senior dari dunia dewa. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa bertahan selama lebih dari sebulan, Sue Ying dan Chen Jiu sama-sama menjaga waktu. Sementara itu, Lord Yulan berada di posisi yang sama, dengan arti sejati dari deselerasi waktu, dia bisa dengan mudah mengalahkan binatang gunung yang berpatroli. Dengan bantuan gulungan-gulungan dewa, dia kemungkinan akan bisa berurusan dengan 2 binatang buas. Tetapi 5 tentu tidak mungkin baginya, jadi dia harus melewati Great Canyon sebelum sebulan berlalu. Dia juga berkultivasi dan bekerja pada pemahamannya di tempat yang berbeda, perlahan-lahan melangkah maju. Pada hari ke-8 di Great Canyon, Meisan Clan Master, di mana teman-temanmu? Sue Ying dan Chen Jiu telah menemukan Master Clan Meisan lagi. Duduk bersila di atas batu besar, Master Klan Meisan menggelengkan kepalanya dan menjawab, San Suan dan Yan King sama-sama merusak jimat mereka dan meninggalkan tempat ini. Awalnya aku pikir aku akan bisa melindungi mereka dari 3 binatang gunung yang berpatroli. Namun, binatang buas terbukti terlalu cepat, dan ekor mereka benar-benar terlalu tak terduga. Sekali aku tidak bisa lagi melindungi mereka, mereka harus menghancurkan jimat mereka untuk melarikan diri. Kamu masih berpikir untuk melindungi mereka meskipun menghadapi 3 binatang gunung yang berpatroli? Benar-benar mengagumkan, goda Chen Jiu. Bagaimanapun, tidak termasuk Dongbo dan aku, hanya kamu, Jian Huang, dan Lord Yulan yang masih dalam Crimson Rock Mountain. Master Klan Meisan mengangguk. Wu Mahai sendiri meninggal di dunia daun anggur pertama, sementara semua orang selamat. Tetap saja, dunia daun anggur pertama dan kedua ada untuk memelihara semua potensi transenden kita, jadi mereka sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Hanya sekali kita mencapai dunia daun anggur ketiga bahwa tingkat bahaya akan benar-benar mencapai ketinggian yang mengerikan. Sue Ying mendesah dalam hati. Jumlah orang yang masih di dalam Crimson Rock Mountain menurun dengan cepat. Hanya 5 dari mereka yang tersisa. Selain itu, dia dan Chen Jiu berencana untuk menyingkirkan Yulan. Begitu mereka berhasil, akan ada 4 yang tersisa. Dunia daun anggur ketiga adalah berikutnya, diikuti oleh dunia keempat dan kelima. Pada saat seseorang mencapai dunia daun anggur kelima, berapa banyak dari mereka yang masih ada? Berapa banyak yang bisa melewati seluruh Sky Reaching Fin untuk mencapai ruang level yang lebih tinggi? Atau, lebih tepatnya, bahkan 1 dari mereka bisa melakukannya? Ayo pergi. Sue Ying dan Chen Jiu melanjutkan. Setiap kali salah satu dari mereka melihat tebing yang bisa menguntungkan mereka, keduanya akan berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Hanya untuk tebing-tebing itulah mereka berdua tertarik bahwa mereka akan berhenti untuk jangka waktu yang lebih lama. Pada hari ke-11 di Great Canyon. Ini. Sue Ying dan Chen Jiu keduanya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di atas tebing adalah wilayah putih murni dan, di bawahnya, daerah gelap gulita. Di tengah, ada jejak yang ditinggalkan oleh serangan pedang. Ini juga, setelah melihat bekas luka pisau horizontal yang sangat besar tertinggal di tengah tebing, Sue Ying bisa membayangkan sebuah adegan dari dulu,
salah satu keberadaan yang tak terduga dengan santai melepaskan pisau mereka dan menebas dengan gerakan horizontal. Dengan bekas luka pisau yang tertinggal di tebing. Bahkan tebing itu sendiri secara alami telah berubah. Penindikan ekstrim, bekas luka ini saja mengandung setiap hukum tunggal yang dapat aku bayangkan, satu pisau yang mencakup semua kekuatan dari miriad eksistensis yang difokuskan ke satu titik ekstrim. Bintang. Dengan munculnya pisau, kelahiran langit dan bumi dapat terjadi. Di sebelah langit dan bumi, bahkan bintang tetap sekecil sebelumnya. Fata Morgana, bagaimana Mirage bisa dibandingkan dengan dunia surga dan bumi yang lengkap ini? Sui Ying benar-benar terkejut. Di matanya, perasaan yang dia dapatkan dari melihat jejak yang ditinggalkan oleh pedang ini sebanding dengan sensasi menonton catatan penciptaan langit dan bumi. Secara alami, karena dia telah melihat catatan secara keseluruhan, perasaan itu menjadi lebih intens. Bagaimanapun, ini hanyalah bekas luka bilah pisau. Chen Jiu menjadi asyik dengan pemandangan itu pada saat yang sama. Benar-benar tak terduga, teknik pedang seperti itu terlalu sulit didapat. Keduanya tanpa ragu memasuki wilayah itu dengan akselerasi waktu tercepat terdekat. Itu total 15 kali lebih cepat dari aliran waktu normal. Chen Jiu duduk di rumput, dan Sui Ying berdiri di sampingnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil Stellar Fire Cloud Spear untuk sesekali menguji hipotesis. Keduanya sepenuhnya mabuk. Dari apa yang mereka tahu, jejak yang ditinggalkan oleh pisau itu lebih unggul dari semua jejak lainnya di tebing dengan selisih yang sangat besar. Di dunia daun anggur kedua, ada berbagai pegunungan terus-menerus. Di titik tertinggi dari barisan gunung, ada seorang tetua berambut putih yang masih memiliki aura yang agak muda. Tubuhnya relatif tipis, dan rambut putihnya berkibar-kibar. Kulit wajahnya lebih memerah daripada anak kecil. Matanya cerah, dan saat dia terus mengawasi tanah di bawah, dia melihat sekilas Sui Ying dan Chen Jiu dalam keadaan mabuk. Chen Jiu sedang duduk bersila, menggumamkan kata-kata tanpa sadar. Sementara itu, Sui Ying menerapkan idenya melalui teknik tombaknya. Dia pada dasarnya menempatkan mereka di layar. Keduanya pria tua berambut putih dengan aura kekanak-kanakan menggelengkan kepalanya. Hanya melihat bahwa teknik pedang sudah cukup untuk membuat mereka bahagia ini. Bekas luka itu ditinggalkan oleh Hui Ming, kan? Sangat disayangkan bahwa dia terlalu bersemangat dalam menyebarkan agamanya, yang, pada akhirnya, menyebabkan beberapa pembatasan pada dirinya sendiri. Sayang sekali, sayang sekali. Crimson Rock Mountain dulu sangat ramai. Dan sekarang, itu kosong. Setiap orang dari mereka telah menghilang. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.